nekat ya menghabibkan mereka dalam kalimat habib, tapi hatinya meyakini itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu perkara yang dosa ya, perkara yang dosa besar. Ngawiti kula kelawan maos bismillah, muji ing pangeran kang tansah paring rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, kembali berjumpa dengan kami channel Dai Alam. Kami akan dakwah di seluruh alam ya, seluruh alam. Bagi saudaraku yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami, insya Allah bermanfaat ya. Simak tentang pembahasan kami, polemik ataupun sepak terjang dari Habaib Bani Ba'alawi dari part 1, part 2, part 3, part 4 terus ya. Karena akan kami sambung agar apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan semoga menjadi suatu rujukan untuk merubah ke arah yang lebih baik. Mengingat ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kadang orang meminta bukti ya, ketika dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, dengan cara yang indah, orang justru malah minta bukti. Dan siapapun orang yang selalu meminta bukti, ketika sudah ditunjukkan bukti dari zaman dulu biasanya akan mengingkari bukti itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang saat ini akan saya bahas bagaimana cara ya, cara membuktikan keaslian daripada Habaib Bani Ba'alawi, betulkah betul-betul dari zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan saya sampaikan 4 cara ya, 4 cara yang tidak bisa terbantahkan, 4 cara yang akan membuktikan mereka baik secara real ataupun secara keyakinan ataupun yang disebutkan oleh Al-Quran. Tapi saudaraku, ada satu cara yang sangat ekstrim. Simak sampai selesai. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah, cara untuk membuktikan apakah Habaib Bani Ba'alawi ini keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW adalah dengan kitab nasab ya, seperti yang disampaikan Kiai Imaduddin, kemudian dibantah lagi dari berbagai kitab-kitab lain. Dalam hal kitab nasab ini perlu kita ketahui bahwa ya, bantahan yang menuju kepada membantah tesis Imaduddin menggunakan kitab nasab ini belum pernah ada dari Bani Ba'alawinya, akan tetapi seolah-olah justru ya terjadi polemik, justru malah berhadapan dengan ulama-ulama tersendiri, ulama-ulama sendiri. Kiai berhadapan dengan kiai, karena apa? Ba'alawinya tidak ada yang muncul ya, tidak ada yang muncul Ba'alawinya. Ini kalau dari kitab nasab. Kitab nasab ini sebetulnya sudah sangat bagus ataupun sudah sangat bisa menjadi pedoman ketika ya tidak ada kitab nasab yang bertentangan atau yang beda. Akan tetapi saat ini kitab nasab ini banyak terjadi pertentangan. Maka kemudian yang perlu kita pikir adalah janganlah terus menjadi antar kiai, antar ahli kitab ini berdebat sedangkan Ba'alawinya sendiri tidur nyenyak ya, dan terus berdakwah menggunakan kreasi-kreasi mereka untuk mengarahkan kepada mereka ya, saudaraku. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, peninggalan ataupun tulisan-tulisan zaman kuno atau sering disebut dengan sebutan manuskrip ya. Manuskrip ini tentunya disebut kuno atau disebut betul-betul barang lawasan atau barang yang sudah lama dari abad keempat atau abad ketiga ya, atau abad ke-6. Ini tentunya tidak sembarang menentukan ya, karena apa? Ada sistem
canggih zaman sekarang ya, yang hanya dengan menggunakan karbon saja ini sudah diketahui manuskrip ini atau kitab ini betul-betul lawas, kuno, atau hanya kitab karangan belaka ya. Ini yang kedua, menggunakan manuskrip. Sedangkan manuskrip yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin ini sampai hari ini belum terbantahkan. Kalau kitab mungkin sudah terbantahkan ataupun sudah beradu, sudah ada argumen kalau kitab ya, kitab nasab. Tapi kalau manuskrip ini belum ada argumen, belum ada bantahan ya. Belum ada yang menunjukkan baik secara dari kalangan mereka Ba'alawi atau dari kiai-kiai Nusantaranya sendiri. Maka sebetulnya di manuskrip ini sudah clear, sudah selesai, yaitu apa? Diragukan ataupun tidak dimasukkan ke dalam jajaran zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam manuskrip. Karena Kiai Imaduddin ini menunjukkan manuskrip-manuskrip yang betul-betul terverifikasi keasliannya dan kelengkapannya, ada semua ya. Dan yang ketiga saudaraku, untuk menentukannya apakah betul zuriat Nabi atau bukan adalah dengan cara tes DNA ya. Ada sebagian orang pendukung daripada para habaib Ba'alawi ini yang mengatakan tes DNA haram, bahkan dari Habib siapa itu mengharamkan tes DNA. Tapi coba kita lebih jernih lagi, lebih berpikir lagi. Jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, jangan melarang sesuatu yang tidak dilarang ya. Sebetulnya tes DNA ini sudah terjadi polemik sekitar 2020 ya, tahun ya, 2020 kemarin. Yaitu dari kalangan Ba'alawi menganggap ya, menganggap robitoh yang lain atau perkumpulan yang lain ini adalah palsu. Maka keluarlah pencetus mereka menggembar-gemborkan untuk tes DNA saudaraku. Dan pada 2024 ini Allah tunjukkan, Allah kabulkan mereka. Maka ada tantangan tes DNA untuk mereka. Dan sampai hari ini saudaraku yang dirahmati Allah, dari Bani Wali Songo ya, dari keturunan Wali Songo, mereka dengan ketar-ketir atau dengan antara iya dan tidak, mereka akhirnya memastikan apakah mereka benar zuriat Nabi Muhammad melalui para Wali Songo yang oleh Ba'alawi disebutkan tidak benar. Bahkan ada yang menyebutkan cenderung ke arah fiktif, hanya cerita belaka. Akhirnya mereka dengan dagdikdukser tentunya mereka melakukan tes DNA saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari zuriat ya, dari mereka kalangan zuriat Wali Songo ini, justru dari tes DNA-nya ini terverifikasi atas kebenaran mereka menjadi tersambung kepada nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini tidak serta-merta begitu tes DNA oleh pihak pengetesnya kemudian dikatakan nyambung, itu tidak bisa. Melalui pengakuan-pengakuan ya, tidak cuma satu negara, tapi melalui pengakuan-pengakuan negara Mesir, di mana Mesir sudah menyimpan tes ya, sudah menyimpan gen dari minimal Imam Malik sampai ke atas, sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diverifikasi lagi dari Arab Saudi. Jadi keabsahan ini tidak serta-merta begitu saja dengan mudah saudaraku. Karena apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada peninggalan ya, yang salah satu peninggalannya adalah bagian daripada tubuh beliau, yaitu rambut. Dan para ilmuwan ini juga sudah mengerucutkan pengambilan gen daripada keturunan Nabi, minimal atau paling bawah itu diambil dari gen Imam Malik. Jadi kalau ada orang yang mengaku zuriat Nabi tapi tidak ada gennya dari sana, ya berarti cuma mengaku-ngaku saja tapi tidak dibenarkan. Nah, sedangkan dari Bani Ba'alawi ini sampai hari ini tidak ada yang muncul kalau untuk tes DNA ya, tidak ada yang muncul.
sebetulnya sudah ada ya mereka yang berani tes DNA dengan penuh ketar-ketir juga. Saya benar atau tidak, ternyata dari Ba'alawi ini ada yang tes DNA, dan setiap ada yang tes DNA itu gennya tidak nyambung sama sekali kepada jalur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan untuk pembesarnya Robitoh Bani Alawiyah ini masih terus mengedepankan doktrin ya, mengedepankan doktrin kepada umat agar tetap percaya kepada mereka ya. Kalau bangsa Indonesia, kalau rakyat Indonesia tidak segera merubah diri, maka Indonesia ini ya bagaimana ya, hanya akan menjadi sebuah negeri dengan rakyatnya yang begitu bodoh ya, dengan rakyatnya yang tidak berpengalaman dan mudah ditipu. Ya, saudaraku. Maka mari kita betul-betul fokus ya, bagaimana agar mereka ini mengeluarkan cara dan mengikuti cara keaslian keabsahan mereka, bukan dengan kata-kata kalimat. Kalau antum anaknya si fulan, kemudian antum disuruh tes DNA, apakah nggak gile? Bukan begitu ya. Kalau tidak ada jalur Nabi, tidak mengataskan Nabi, tidak mengataskan akidah umat Islam, membawa nama Nabi Muhammad, yang terserah mau mengaku sebagai anak siapa, jalur siapa, terserah. Tapi ketika sudah mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semacam itu cara menggambarkannya, karena jauh ya, jauh ke atas. Dan ini adalah sebuah hakikat ya, yang juga disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian cara yang keempat nih, kalau mereka masih nekat tidak mau dengan cara yang tiga, dengan kitab nasab, dengan manuskrip, peninggalan catatan kuno, kemudian dengan tes DNA, mereka tetap saja membodohi masyarakat, tidak mau ya, maka cara yang keempat inilah cara yang paling ekstrim ya. Apa? Ya, cara ini ekstrim saudaraku, yaitu dengan cara yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilepaskan di kandang singa atau dilepaskan di hutan yang penuh dengan singa. Ya. Kalau singa-singanya itu tidak memakan atau tidak menyerang dia, berarti dia betul zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena singa mengenali anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kapanpun, tidak akan menyerang anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tes, taruh di kandang singa, tes, lepaskan di hutan Afrika yang ada singanya. Nah ini malah ekstrim, malah lebih nggak mau lagi nanti ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari umat Islam se-Indonesia ini jangan membuta, jangan membodohkan diri karena sudah ada keraguan atau kemamangan yang disampaikan. Janganlah hati kita tetap nekat ya, menghabibkan mereka dalam kalimat habib, tapi hatinya meyakini itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu perkara yang dosa ya, perkara yang dosa besar, perkara yang tidak dibenarkan ya. Karena apa? Sudah di dalam hati kita membenarkan ya nasab seseorang, padahal yang dimaksud tersebut adalah salah. Kesalahan yang diyakini dengan hati akan menyebabkan keburukan dan dosa besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi dosa ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, video selanjutnya akan saya sambung terus bagaimana cara agar umat Islam ini lebih Allah berikan kecerdasan. Semoga video ini bermanfaat. Share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen ya. Dan insya Allah membawa berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.